wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para sesepuh, ya ini sesepuh semua di sini kayaknya. Ya, semoga kita semua diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada host kita Bapak Ustadz Haji Syamsul, ya semoga diberkahi dan diridhoi Allah. Jazakallah khair atas kesempatan yang diberikan kepada saya, ya bagi saya mengisi acara online untuk teman-teman di Saudi itu ibarat reuni saja ya, untuk mengingat kembali kenangan-kenangan indah di sana. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, maaf tadi sebelumnya waktu kita cuma 50 menit ya. Maghrib jam berapa? Ya, total 50 menit, nanti sisanya kita sambung dengan tanya jawab, Ustaz. Oh gitu, oke. Baik. Baik. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan dari yang lain dari luar khobar, yang khobar teman-teman bisa sholat, yang jedah akan handle, gitu. Jadi sustainable tinggi. Sustainable insyaallah. Masya Allah. Itulah indahnya kita bersama-sama. Ya, betul. Memang itu pentingnya untuk pindah-pindah begitu. Baik, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pertemuan ini kita akan mengenal lebih jauh bagian dari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu hal yang juga insya Allah memberikan makna dan pengaruh dalam kehidupan kita. Ya, sebab kadang-kadang ini yang kalau kita lihat di lapangan ya, kajian tentang Asmaul Husna biasanya berkutat pada perkara-perkara yang sering jadi sumber perdebatan ya, sumber polemik yang seringkali tidak berkesudahan dan kadang-kadang melupakan substansi yang seharusnya kita lakukan ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna dan kita semestinya ya memiliki pemahaman, tentu saja juga keimanan, ya tentu saja juga mengambil hikmah dan pelajaran yang ada di dalamnya, ya karena sejatinya memahami Asmaul Husna itu juga adalah bagian dari kewajiban kita, ya karena kewajiban kita itu yang diminta dan dituntut adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara ungkapan yang cukup dikenal di tengah dalam kajian Islam ya, disebut oleh Ibnu Ruslan dalam kitabnya Az-Zubat, ya, ungkapan beliau yang terkenal, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Hal pertama yang wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dan dengan meyakininya. Ya, kita tentu diperintahkan untuk meyakini Tuhan kita. Nah, jalan untuk meyakininya adalah mengenalnya dengan baik, ya, sehingga ketika kita mengenal, mendalami Asmaul Husna itu semestinya atau sesungguhnya adalah bagian dari kewajiban kita. Kemudian kemuliaan Asmaul Husna ya itu juga memberikan pengaruh, ya memberikan dampak bagi kemuliaan dalam mempelajarinya. Ya, sebab sering dikatakan bahwa sebuah tema dan kajian itu ya dikaitkan dengan objek yang dikaji. Ya, objek yang dikaji adalah Tuhan kita, kemuliaannya, keagungannya. Maka mengkaji dan memahami Asmaul Husna memiliki kedudukan tersendiri. Kemudian juga banyak isyarat dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengenal Allah. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah dan seterusnya. Di samping, ya ketika kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna ini, insya Allah akan kita kenal juga, kita dapati juga manfaat dan pengaruhnya dalam kehidupan, ya, manfaat dan pengaruhnya dalam sikap dan perilaku,
Asalkan ya pengenalan kita tidak hanya sebatas pengenalan ilmiah, tapi pengenalan yang juga tentu saja kita hadirkan keyakinan, keimanan dalam hati kita. Ya. Baik, mengenal Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama itu ada dua jalur, ya, ada dua cara. Pertama, lewat ayat-ayatnya yang tampak yang disebut dengan al-ayatul masyhudah, ya, yaitu dengan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengajak kita untuk mengenali penciptaan Allah, ya. Apa namanya? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah mengajak kita untuk merenungi penciptaan onta, gunung, lautan dan seterusnya. Ya, karena ketika itu semua kita renungi dengan baik, ya, insya Allah akan mengantarkan kita pada satu keyakinan betapa mulia dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengenali Allah juga lewat al-ayatul matluwah atau al-makru'ah, ayat-ayat yang terbaca. Jadi ada ayat-ayat yang tampak yang bisa kita saksikan, ada ayat-ayat yang terbaca, yaitu dengan merenungi teks-teks wahyu, ya, khususnya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang nanti disebut dengan tadabbur. Ya, kalau tadi disebut dengan tafakkur. Jadi antara tadabbur dan tafakkur ini memang hendaknya secara beriringan kita selalu upayakan dan kita selalu hadirkan. Begitu ya. Terkait dengan nama-nama Allah ini memang referensi kita tak lain adalah ayat-ayat yang matluwah ini, yang terbaca. Karena para ulama mengatakan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang sifatnya tauqifi. Ya, sifatnya tauqifi artinya adalah sudah paten, ya, berdasarkan ketetapan wahyu. Nama Allah tidak bisa dikarang-karang, tidak bisa dibuat-buat. Dia kita imani, kita kenal sebagaimana yang Allah tetapkan berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis. Begitu ya. Nah, ini tadi kita sebutkan ya, kemuliaan mempelajari sesuatu sesuai objek yang dipelajari. Kemuliaan Asmaul Husna ditunjukkan dengan penyebutannya yang banyak dalam Al-Quran. Jadi satu perkara ya, memiliki indikasi bahwa dia memiliki kedudukan yang mulia, maka perkara tersebut banyak disebut dalam Al-Quran. Ya, sholat ya sering disebut dalam Al-Quran, menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan keagungannya. Ya tentu dalam konotasi positif ya. Sebab mungkin kalau dalam konotasi negatif mungkin neraka, iblis juga banyak disebutkan. Tapi dalam konotasi negatif. Ya, tapi dalam konotasi positif, semakin dia sering disebut dalam Al-Quran, semakin dia menunjukkan ya atau mengindikasikan bahwa dia memiliki kedudukan yang mulia. Tentu saja dalam Al-Quran Asmaul Husna sangat banyak sekali disebutkan. Ya bahkan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, ayat kursi, ya, itu merupakan surat-surat yang utama, ayat-ayat yang utama. Ya, salah satunya adalah karena di dalamnya mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ayat kursi ya dikatakan sebagai ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena kata para ulama, ayat tersebut dari awal sampai akhir hanya berbicara tentang Allah. Hanya berbicara tentang Allah. Banyak menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini apa yang tadi kita sebutkan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala secara spesifik, secara implisit ya memerintahkan kita untuk mengenali namanya.
dalam surat Al-Baqarah 233 Allah katakan wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah bahwa Allah basir, ya, melihat atas apa yang kalian perbuat. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui, ya. Tadi basir, ya. Kemudian mengetahui wa'lamu annallaha ghafurun halim, ya. Ya'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim wa 'alamu annallaha ghaniyyun hamid. Itu semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah perintahkan kita untuk mengetahui, ya, memahaminya. Ya, maka Al-Imam Syekh atau Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi mengatakan man 'arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa a'malihi ahabbahu la mahalah. Siapa yang mengenal Allah melalui namanya, sifatnya, dan perbuatannya, niscaya dia akan mencintainya. Ya, maka kalau kita pahami nama-nama Allah, sifat-sifatnya dengan baik, maka itu menjadi jalan atau jalur yang dapat kita andalkan untuk menghadirkan, ya, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walillahil matsalul a'la, ya. Apa namanya? Allah tentu lebih dari itu. Kita pun biasanya kalau semakin tahu tentang sosok seseorang, mungkin saja awalnya kita anggap biasa. Kita anggap sama seperti orang lain, atau kalaupun ada kelebihannya, kita kita nilai begitu saja. Tapi ketika kita lebih dalam mengetahuinya, lebih dalam mengetahui keutamaan-keutamaannya, keagungan-keagungannya, tentu akan semakin bertambah penghormatan dan kecintaan kita. Ya. Walillahil matsalul a'la. Allah lebih dari itu. Ketika kita dalami, ketika kita selami, ya, nama-nama dan sifat-sifatnya, maka kita berharap tentu saja akan semakin menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kecintaan kepada Allah adalah perkara yang paling utama dalam kehidupan kita. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mulai, ya, mengenal al-asmaul husna langsung dari lafdzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Ya. Nama Allah, Allah adalah nama bagi Tuhan kita yang paling utama, yang paling agung. Ya, dan memang kalau dalam penyebutannya, ya, ketika kita menyebut nama Allah, ya, sebagai adab yang diajarkan para ulama, kita tidak mengatakan ini lafaz Allah, tidak. Tapi kita sebut dengan lafzul jalalah. Ya, lafaz atau kalimat yang mengandung kemuliaan. Itu sebagai adab yang diajarkan para ulama. Sehingga kalau kita belajar bahasa Arab, ya, kemudian kita belajar misalnya fi'il, fa'il, maf'ul, misalnya, ya. Misalnya ya'budu Muhammadun Allah, ya'budullaha Muhammadun. Maka kita katakan ya'budu fi'il mudhari, ya. Allah, kita nggak bilang Allah, tapi lafdzul jalalah, ya, maf'ulun bih, mansubun, wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun, dan seterusnya. Jadi kita nggak bilang lafaz Allah, tapi lafdzul jalalah, ya, sebagai penghormatan kita. Nah, lafdzul jalalah ini, ya, itu adalah nama yang paling agung bagi Tuhan kita. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan saya juga kuasa, Tuhan saya juga mulia, baik, Tuhan Anda siapa? Oh, disebut nama Tuhannya. Oh, itu bukan Tuhan kita. Kalau kita Tuhannya namanya Allah. Ya, nama Tuhan kita adalah Allah, dan inilah yang diajarkan dari para nabi sejak dahulu hingga sekarang. Ya, bahkan dari lafdzul jalalah ini, ya, nanti disandarkan semua nama Allah yang lainnya. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu seterusnya. Allahus samiul basiru, dan seterusnya. Huwallahu la ilaha illahu al malikul quddus, dan seterusnya. Jadi nama-nama Allah yang lain disandarkan kepada nama Allah, tapi tidak kebalikannya. Misalnya al-alimu huwallah, al-basirullah, enggak, ya. Tapi Allah al-alim, al-basir, al-malik, al-quddusus salamun, dan seterusnya. Ya, ini juga menunjukkan keagungan lafdzul jalalah tadi. Ya, ada lagi kekhususannya. Lafdzul jalalah ini,
jika menggunakan huruf ya an-nida, ada huruf panggilan, ya, wahai, ya, itu nggak hilang alif lamnya, ya, alif lam ta'rifnya. Ya, jadi tetap ya Allah. Beda kalau nama-nama Allah yang lain, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita pakai huruf nida, ya, itu hilang alif lamnya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Dzal Jalali wal Ikram, begitu ya. Tapi kalau Allah tidak, ya tetap kita katakan ya Allah. Ya, dan bisa dibalik ya dengan mengatakan Allahumma. Allahumma itu maknanya adalah ya Allah juga, ya, dengan proses perubahan kalimat kemudian kita kenal dengan sebutan dan panggilan Allahumma. Jadi Allahumma dengan ya Allah itu sama. Dan kemudian lafdzul jalalah ini nama Allah nama yang paling banyak disebut dalam zikrullah. Ya, dalam zikrullah. Memang kadang disebut nama-nama yang lain, tapi zikrullah yang paling banyak menyebut lafdzul jalalah. Allahu Akbar, Subhanallah, ya, Astaghfirullah, ya, itu paling banyak. Ya. Nah, para ulama mengatakan bahwa lafdzul jalalah ini memang ada yang mengatakan lafdzul jalalah ini disebut isim alam, ya. Isim alam itu nama saja, nggak perlu dituntut atau dicari artinya, gitu ya. Kadang nama ada yang mustaq juga kan, ada yang bisa diperdalam atau dipecah, atau kalau dalam bahasa Arab dicari akar katanya. Kayak Muhammad misalnya, itu mustaq dia dari kata-kata hamida, pujian atau memuji. Ya. Misalnya nama Abdullah, jadi dari hamba Allah, ya. Jadi mustaq. Tapi kalau nama seperti Umar, Ibrahim itu namanya alam, isim alam. Ada yang mengatakan lafdzul jalalah isim alam. Jadi nggak perlu dicari akar katanya. Tapi wallahu alam yang cukup banyak dikuatkan adalah lafdzul jalalah itu ada mustaqnya, ada akar katanya. Ya. Dari kata apa? Dari kata-kata ilahun. Ya, ilahun, ya, dari segi makna artinya adalah al-ma'bud, sesuatu yang disembah. Ya, sesuatu yang disembah. Ya, dan juga al-ilah itu juga merupakan bagian dari Asmaul Husna. Jadi lafdzul jalalah ini dari segi makna mengandung makna sesuatu yang disembah. Baik, apa implementasi ketika kita mengenal lafdzul jalalah? Ya, pertama adalah jadi memahami Asmaul Husna yang juga tidak kalah pentingnya adalah implementasinya. Kalau kita sudah mengenal ini, apa implementasinya? Tidak hanya sekedar kita kenal, kita sebut, kita baca, tapi yang paling penting adalah implementasinya. Ya, maka kita wujudkan, ya, keimanan kita dengan lafdzul jalalah ini, ya, kita imani bahwa lafdzul jalalah adalah sebagai nama utama bagi Tuhan orang yang beriman. Ya, jadi kalau ada orang Tuhan saya ini, Tuhan saya itu, Yesus, Buddha, segala macam, wah itu bukan nama bagi Tuhan kita. Ya, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meyakini sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu ilahun. Ilahun artinya sesuatu yang disembah. Ya, ya. Dan kemudian tentu saja, ya, karena ada konsep, ya, berkaitan dengan Asmaul Husna, maka setiap nama Allah pasti mengandung sifatnya. Pasti mengandung sifatnya. Ya, maka ketika kita meyakini Allah, berarti sifat Allah itu al-ma'bud, disembah. Nah, berarti memang implementasinya jelas. Ya, ketika kita mengenal Allah, beriman kepada nama Allah, maka harus menghadirkan penghambaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu implementasi ketika kita mengenal nama Allah. Baik, yang kedua, makna Rabbun. Ya, makna Rabb ini juga banyak disebut dalam Al-Quran. Yang paling terkenal dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam surat Al-An'am 162 Allah katakan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Ya, dalam surat Al-An'am 164, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Ya. Jadi termasuk Asmaul Husna adalah Ar-Rabb. Ya. Baik, Ibnu Jarir
berkata dalam kitabnya, ya, dalam kitab tafsirnya, dia mengatakan kata Rabbun di tengah bangsa Arab memiliki sejumlah makna. Ya, di antaranya adalah Tuhan yang ditaati. Itu Rabbun. Ya, Tuhan maksudnya manusia jadi Tuhan. Ya, makanya ada istilah Rabbul Bait, ya, kepala atau kalau ibu wanita jadi ibu rumah tangga, ya, Rabbatul Bait. Begitu ya. Atau Rabbul Bait, pemilik, ya. Ada lagi pemilik, ya, pemilik sesuatu. Ya. Apa namanya, Nabi Yusuf, ya, alaihissalam, ketika digoda oleh Zulaikha, maka dia mengatakan apa? Ma'adallah, inna rabbi ahsana maswaya. Ya, aku berlindung pada Allah, Tuanku yang baik. Tuannya maksudnya yang apa namanya, pejabat Mesir itu yang telah merawat dia, ya. Masa aku berbuat serong kepada istrinya, sementara tuannya sangat baik sekali. Ya. Ya, inna rabbi ahsana maswaya. Kemudian orang yang memperbaiki, pemilik sesuatu, itu makna di antara makna Rabb. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan Rabb sebagai maknanya, sebagai namanya, maka itu memiliki makna adalah bahwa Tuhan yang harus kita taati adalah Tuhan yang, ya, yang berkuasa atas segala sesuatu, memperbaiki segala urusan makhluknya. Dia memiliki segala sesuatu yang telah dia ciptakan. Dialah pemilik segala sesuatu. Begitu ya. Ibnu Athir mengatakan makna kata Rabb adalah pemilik, al-malik, Tuhan yang ditaati, as-sayyid, pengatur, al-mudabbir, perawat, al-murabbi, pemberi nikmat, al-mun'im. Ya, jadi makna Rabb ini menggambarkan betapa berkuasanya Allah. Ya, betapa apa namanya, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini tidak ada tandingannya, ya, dan itu terangkum dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, inilah yang kemudian nanti dikenal dengan bahwa nama Rabb ini mengandung sifat rububiyah, yaitu bahwa Allah penguasa alam ini, pemiliknya, pengaturnya, penjaganya, yang menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka implementasinya apa? Kita meyakini bahwa Rabb merupakan salah satu dari nama Allah. Kita juga meyakini sifat rububiyah yang terkandung di dalamnya. Kita yakini bahwa penguasa alam ini yang menentukan segala sesuatunya, yang memberikan manfaat dan mudarat, ya, yang mendatangkan manfaat dan musibah, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang memberi rezeki, yang mengatur, ya, itu hanya Allah. Kenapa? Karena nama Allah adalah Ar-Rabb. Sifat Allah adalah apa yang terkandung dalam makna Rabbun, ya, yang berkuasa, yang memiliki, yang mengatur, dan seterusnya. Maka dari itu, implementasi yang juga hendaknya dihadirkan bagi orang beriman adalah bagaimana dia selalu bersandar kepada Allah. Dia pasrah kepada Allah, bergantung kepada Allah, Allahus Samad. Ya, maka orang mukmin itu tidak pernah abai untuk memohon kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sempit maupun lapang, baik saat rugi maupun untung. Dia selalu mohon kepada Allah. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah bisa lepas dari kekuasaan, dari pengaturan, ya, penentuan, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya dia banyak berlindung, bersandar kepadanya. Ya, itulah implementasi ketika kita meyakini bahwa Allah adalah Rabb kita. Dan ini dengan makna ilah tadi, dengan lafzul jalalah tadi, ya, makanya dalam surat Al-Fatihah, ayat yang menjadi pertengahan dari surat tersebut, yang juga menjadi inti dari surat Al-Fatihah, adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, yang tadi merupakan implementasi dari lafzul jalalah,
Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Implementasi dari nama Ar-Rabb. Ya, jadi ini saja sudah menjadi satu pegangan dan fondasi utama dalam akidah kita. Begitu ya. Baik, kemudian nama berikutnya adalah Ar-Rahmanur Rahim. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, ini merupakan dua sifat Allah yang sangat agung. Ya, yang menjadi bagian dari kalimat basmalah yang selalu dibaca dalam Al-Quran. Jadi selain lafzul jalalah, selain lafaz Allah, ya, boleh dikatakan bahwa nama inilah yang paling banyak disebut dalam Asmaul Husna. Ya, sebab dia terkandung dalam kalimat basmalah. Dan kita tahu yang namanya basmalah minimal dalam sholat saja, ya, minimal, ya, itu berapa? 17 rakaat setidaknya kita banyak baca 17 kali. Belum lagi ditambah nanti membaca surat, baca lagi basmalah, baca Al-Quran, baca lagi basmalah. Ya, kemudian dalam berbagai momen kebaikan kita dianjurkan untuk mengawali dengan basmalah. Dan ketika kita baca basmalah, kita akan menyebut dua nama Allah yang mulia ini, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Begitu ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena itu nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim termasuk nama-nama Allah yang utama. Jadi biasa juga para ulama itu nanti akan membagi nama-nama Allah yang utama yang nanti akan ya apa namanya menjadi cabang atau bercabang dengan nama-nama Allah yang lain. Artinya nama-nama Allah ini akan menginduk kepada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, karena nama ini adalah nama yang sangat agung. Baik, dari nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu terkandung sifat Ar-Rahmah, ya, sifat Ar-Rahmah yang tak lain maknanya adalah kasih sayang, ya, maknanya adalah kasih sayang. Jadi sebenarnya dari segi bahasa, ya, dari segi bahasa makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama. Ya, cuma kadang-kadang kalau diterjemahkan di bahasa kita, biasa orang kalau mengartikan Ar-Rahman adalah yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, gitu ya. Padahal sih substansinya sama, ya, sifatnya sama, yaitu rahmah, ya. Meskipun nanti ada yang membedakan, ya, ada yang membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, ya. Kalau Ar-Rahman itu adalah sifat kasih sayang Allah yang sifatnya mutlak, yang berlaku kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ya, jadi makhluk apa yang Allah ciptakan ini, ya, itu tidak lepas dari sifat kasih sayang Allah. Ya, baik hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, termasuk manusia, bahkan termasuk yang kafir sekalipun, yang tidak beriman sekalipun, termasuk mereka yang membangkang bahkan mungkin menghina, mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lantas karena itu lalu mereka langsung dikucilkan, dibuang atau hidupnya jadi sengsara, tidak. Ya, bisa jadi mereka masih mendapatkan nikmat Allah. Masih Allah berikan segala fasilitas kehidupannya. Mereka masih bisa menghirup udara yang segar. Mereka masih bisa merasakan sinar matahari. Padahal mereka tidak beriman kepada Allah. Itu karena apa? Karena nama Allah adalah Ar-Rahman, yang memiliki sifat kasih sayang yang bersifat mutlak. Maka dalam surat An-Naba ayat 37 dikatakan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Allah adalah Tuhan langit, Tuhan bumi, dan di antara keduanya dialah Allah Ar-Rahman, ya, la yamlikuna minhu khitaba. Ada juga dalam surat Al-A'raf, ya, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada pengecualian, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Nah, itu Rahman, ya. Kalau Rahim, kalau Ar-Rahim itu adalah
nama Allah, sifatnya adalah Ar-Rahmah, tapi kasih sayang yang hanya diberikan kepada orang yang beriman. Ya, makanya dalam surat Al-Ahzab Allah katakan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu terhadap orang-orang mukmin memiliki sifat kasih sayang. Ya, tapi kasih sayang yang sifatnya khusus buat orang beriman, yang tidak diberikan kepada siapa yang tidak dia kehendaki. Ya, orang yang beriman dikasih Allah paling tidak dengan keimanannya. Jadi sebenarnya kalau kita ini sekarang menjadi orang yang beriman, itu bukan semata-mata karena prestasi kita, tapi tak lain karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah jadikan kita orang beriman. Kemudian kasih sayang Allah menjadikan orang beriman setiap amalnya, amal kebaikannya akan dicatat oleh Allah dan akan diberikan balasan kebaikan, pahala baik di dunia, yang paling jelas nanti di akhirat. Itu orang beriman, hanya diberikan pada orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, orang yang kufur dan ingkar kepada Allah tidak akan mendapatkan itu. Walau dia melakukan beragam kebaikan. Ini merupakan akidah yang harus kita yakini. Yang kadang-kadang pada zaman sekarang banyak orang yang mencoba menggoyahkan keyakinan orang beriman. Masa orang baik-baik tidak diterima amalnya, tidak mendapat pahala, tidak masuk surga, padahal dia baik di dunia, suka bantu orang, suka berbuat kebaikan. Bagi orang mukmin, bagi akidah kita jelas bahwa kasih sayang Allah dalam hal ini hanya diberikan kepada orang beriman. Janji pahala, janji surga, janji ampunan, janji keridhaan, janji kecintaan, itu hanya Allah berikan kepada orang yang beriman. Nah, kembali kepada rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Ya, sebenarnya tidak terhingga. Ya, rahmat dan kasih sayang Allah itu sangat luas. Apa yang kita dapatkan di muka bumi dalam kehidupan dunia ini, itu ternyata baru 1 dari 100 rahmat Allah. Ya, jadi dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan innalillahi mi'ata rahmatin. Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami. Ya, jadi Allah punya 100 rahmat, yang baru Allah turunkan itu 1 rahmat saja. 1 kasih sayang saja. Ya, yang dengan 1 kasih sayang tersebut yang Allah turunkan, ya, di antara di kalangan jin dan manusia, ya, di tengah hewan, ya, di tengah hewan, bahkan di tengah hewan-hewan, serangga, burung segala macam, ya, dengan 1 rahmat itu fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Ya, dengan 1 rahmat yang Allah turunkan di tengah jin dan manusia, di tengah hewan-hewan, ya, itu manusia saling menyayangi. Jadi kalau kita dalam kehidupan akan tampak, ya, bagaimana hadir rasa kasih sayang kita kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak, kepada suami, kepada istri, kadang juga kepada sahabat, kepada teman, itu kan hadir tuh rasa kasih sayang. Ya, itu sebenarnya baru, ya, bagian dari 1 bagian kasih sayang yang Allah turunkan. Wa biha ya'tatiful wahsyu ala waladiha. Ya, dengan kasih sayang itu hewan buas memiliki kasih sayang kepada anaknya. Bayangkan hewan yang sangat buas, yang suka menerkam, tapi Allah berikan itu kasih sayang dia kepada anaknya, induk kepada anaknya. Ya, sebuas-buasnya singa, macan, segala macam, tetap dia akan memiliki kasih sayang kepada anaknya. Itu baru 1 rahmat Allah yang Allah turunkan. Ya, sudah sedemikian rupa luasnya dan besarnya kasih sayang yang terjadi.
Bagaimana yang 99? Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah. Allah tunda ya 99 rahmatnya nanti ya yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang nanti Allah akan kasihi hambanya di hari kiamat. Ya, ini nanti kembali kepada rahimnya Allah. Maha rahimnya Allah yang akan khusus Allah berikan kepada orang beriman. Ya, jadi nggak kebayang ya bagaimana wujud dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman. Karena apa? Karena 99 kasih sayang yang belum Allah turunkan akan Allah persembahkan ya, akan Allah berikan kepada hamba-hambanya di hari kiamat. Padahal satu kasih sayang saja dalam kehidupan dunia yang Allah turunkan memiliki efek kasih sayang yang sangat besar di tengah kehidupan umat manusia, bahkan di tengah hewan. Ya. Nah, itu sedikit gambaran tentang kasih sayang, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, nah implementasinya apa? Ya tentu yang pertama kita yakini bahwa di antara nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu bagian dari Al-Asma'ul Husna. Bahkan itu merupakan apa? Merupakan nama Allah yang paling mulia atau yang sangat agung, begitu ya. Kemudian di balik nama Allah tersebut kita pun meyakini salah satu sifat Allah yaitu rahmah, ya. Maka Allah memiliki sifat kasih sayang. Tentu saja sifat kasih sayang yang sesuai dengan kesempurnaannya. Ya, manusia juga punya sifat kasih sayang, tapi sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, sempurna, ya, sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Begitu ya. Nah, karena itu di antara implementasi iman kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah bagaimana dalam kehidupan ini kita selalu berusaha meraih rahmat Allah dengan ikhtiar yang sesuai. Ya, jadi rahmat Allah banyak. Jangan sampai sedemikian besar rahmat Allah, kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat bagiannya. Ya, maka kita cari rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya rahmat yang khusus Allah berikan kepada orang yang beriman. Ya, keridhoannya, ampunannya, kecintaannya, ya, itu merupakan rahmat Allah yang sangat besar apabila kita dapatkan. Dan tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita menghadirkan kehidupan yang baik. Menghadirkan kehidupan yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan sampai ya rahmat Allah sedemikian besar kita nggak kebagian apa-apa. Kenapa? Karena kita orang yang tidak layak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, ya, kalau ada kemauan dan keinginan, lalu ada langkah-langkah yang nyata, kita akan selalu mendapatkan bagian dari rahmat Allah, khususnya rahmat Allah orang-orang yang khusus bagi orang yang beriman. Termasuk juga dalam hal ini adalah ya, kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu kita tidak ragu, tidak berat, tidak canggung ya, untuk kembali kepada Allah. Apabila kita tergelincir, apabila kita lupa, apabila kita lalai, ya, tergoda oleh tipu daya setan, lalu kita terjerumus dalam maksiat, ya, terjerumus dalam kemunkaran, ya, maka kita ingat bahwa Allah Ar-Rahmanur Rahim. Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kapan saja kita mau kembali kepada Allah, kapan saja kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah punya sifat Ar-Rahman, punya sifat rahmat, ya, dalam namanya Ar-Rahmanur Rahim. Ya, Allah Maha Kasih Sayang. Walaupun
betapa jauhnya, betapa tercelanya, betapa membangkangnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan dia mau kembali? Allah punya sifat kasih sayang yang tidak terhingga. Pasti akan Allah terima. Ya, maka jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Wala taqnatu mir rauhillah. Innahu la yaqnatu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Ya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang putus asa dari rahmat Allah tak lain adalah orang-orang kafir. Ya, maka sekali lagi ketika kita yakin Allah maha pengasih dan penyayang, ya, maka kita tidak ragu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara implementasi lain, ya, kita mengimani nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah hendaknya kita mewujudkan sifat kasih sayang kita kepada sesama makhluk. Ya, ini juga satu hal yang sangat penting, ya. Bahkan ditekankan oleh Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, sayangi orang yang ada di muka bumi, nanti kalian akan disayangi oleh siapa yang ada di langit. Ya, dalam satu hadis, ya, dalam satu riwayat Rasulullah mencium cucunya, mencium anaknya, lalu ada seorang melihat, ya Rasulullah, kamu mencium ya? Iya, mencium anak-anak kamu, cucu kamu. Iya, kamu enggak? Kata Rasulullah. Kamu tidak? Enggak, saya enggak pernah mencium anak saya. Ya, maka kata Rasulullah, ya itulah rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga hadir dalam diri kita sifat kasih sayang. Ya, maka inilah implementasi kita beriman dengan Ar-Rahmanur Rahim. Ya, maka kalau orang menghayati makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mestinya dia akan hadir sifat kasih sayangnya. Betapa Allah kasih sayang kepada hambanya, kepada makhluknya, diberikan segala kebutuhannya, diberikan perlindungan dari segala mara bahaya dan seterusnya. Ya, itu semua tak lain merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, kalau Allah yang maha berkuasa dan dapat berbuat apa saja sangat sayang kepada hambanya, mestinya kita pun, ya, menyayangi sesama makhluk, ya, menyayangi sesama manusia, saling sayang. Ya, jangan mudah menyakiti, jangan mudah melakukan kezaliman yang membuat seseorang akhirnya menderita, yang membuat seseorang akhirnya merugi, yang membuat seorang akhirnya celaka. Ya, ini sebuah fenomena yang kadang-kadang kita lihat dalam kehidupan. Ya, betapa ketika rahmat, ya, ar-rahmah, kasih sayang itu dicabut dalam diri manusia, ya, atau minim dalam diri manusia, kita akan dapati fenomena-fenomena yang sangat ironis, ya, sangat ironis, ya, perilaku dan tindakan yang kejam, yang jahat, yang tak berperi kemanusiaan kita dapati itu. Ya, ketika apa? Ar-Rahmah sudah tercabut dari hatinya. Ya, bayangkan bisa-bisaan, ya, kita lihat ada tayangan misalnya seorang ayah yang memukuli anaknya yang masih belia, masih kecil. Ya, kadang juga memukuli istrinya, ya, atau juga ada orang yang bertikai kemudian sampai dalam tingkat bunuh, ya, atau juga perbuatan-perbuatan yang begitu saja gampang menyakiti orang lain, gampang menzolimi orang lain. Ya, harusnya dia sadar, ya, ketika perbuatannya itu memberikan dampak buruk kepada banyak pihak, ya, kalau seandainya dia punya sifat kasih sayang, ya, niscaya itu semua akan akan dia hindari, akan dia tinggalkan. Ya, cukuplah sifat kasih sayangnya itu yang akan mencegahnya dari perbuatan tercela. Ya, ya, apalagi kalau udah berbicara tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, azab dari Allah Subhanahu wa taala, mestinya lebih jauh lagi. Ya, tapi itulah
bahayanya kalau sifat rahmah sudah tercabut. Ya, akan terjadi perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Yang kadang-kadang nggak masuk akal. Kok ada orang bisa melakukan hal ini? Ya, ini tak lain karena apa? Karena ar-rahmah tadi ya, yang sudah hilang. Maka dari nama Allah Ar-Rahmanur Rahim, ya kita tentu saja berharap ya bagaimana dalam diri kita ini selalu hadir sikap kasih sayang. Kalau orang Jawa bilang apa? Welas asih atau apalah ya, ya yang cukup itu ya kalau ada dalam diri kita itu sudah cukup sebenarnya untuk tidak mudah menyakiti orang, tidak mudah membuat orang rugi, ya, tidak mudah melakukan sesuatu yang bikin orang susah. Itu kalau ada sikap kasih sayang. Ya. Ya. Tapi kenyataannya kan tidak. Ya, banyak orang yang dengan santainya mengambil hak orang lain, berbuat kezaliman, banyak orang yang celaka, banyak orang yang rugi. Ya, sampai dalam taraf ya kalau belum lama ya di negeri kita itu dalam taraf orang tega-teganya bisa mengambil atau memotong dana bantuan untuk orang-orang yang tidak mampu. Sementara dia sudah diberikan kekayaan yang luar biasa. Masih sempat-sempatnya dia memotong ya bagian yang seharusnya diberikan kepada orang-orang miskin. Bahkan orang-orang yang sedang terkena bencana. Betapa sering kita dengar ya ada kasus korupsi, ternyata korupsi dana bencana. Itu sebenarnya ya, sebelum dia berbicara soal iman, soal Islam, cukup kasih sayang saja. Kalau itu benar ada dalam dirinya, itu sebenarnya sudah cukup untuk mencegahnya dari perbuatan tercela seperti itu. Tapi begitulah ketika kasih sayang dicabut. Dia nggak pikir bahwa dari perbuatannya itu sekian ribu bahkan bisa jadi sekian juta orang ya mengalami kerugian, mengalami kekurangan, penderitaan dan lain sebagainya. Nah, betapa sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ya tidak hanya sekedar kita yakini, kita baca, tapi juga bagaimana dalam diri kita masuk ya tertanam sifat-sifat Ar-Rahmah sehingga implementasi keimanan kita betul-betul nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali apa yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin ini juga bukan pembahasan yang dalam ya, tapi sekedar mengenal saja. Selebihnya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menambah dengan referensi masing-masing, ya dengan marojinya masing-masing untuk menambah wawasan atau pendalaman terhadap Al-Asmaul Husna ini. Ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Kita punya waktu panjang, baik dari khobar hanya beberapa menit, tapi nanti dilanjut kepada Pak Joko jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya persilahkan dan ini sudah ada masuk. Mohon izin saya bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Dari Ibu Ros, pertanyaannya, mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana agar kita selalu menjadi hamba yang mendapat rahmat Allah? Baik, setidaknya kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, banyak ayat-ayat yang dikaitkan dengan ungkapan liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah ya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Di antaranya adalah dalam ayat yang sangat terkenal ya, surat Al-Ahzab. Kalau di Indonesia tuh di bulan Maulid itu sering dikutip ayat tersebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ya, wal yaumal akhir ya, bahwa bagi kalian pada diri Rasulullah SAW terdapat teladan yang baik bagi mereka yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ya. Setidaknya dari situ
ya kita juga bisa memberikan pemahaman atau menangkap satu pemahaman betapa kita dituntut untuk menghadirkan ketaatan, ya, penghambaan ibadah kepada Allah dengan ya meneladani kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu juga artinya mengharap rahmat Allah itu tidak semata kita harap, ya, tapi kita melakukan segala sesuatu yang Allah ridhoi. Ya, ketaatan apa yang Allah perintahkan, ya, apa yang Allah ajarkan, ya, itu adalah langkah, ya, yang yang linier ketika kita ingin mengharap rahmat Allah. Jadi jangan sampai kita mengharap rahmat Allah tapi sikap dan perbuatan kita tidak menunjukkan hal yang demikian, gitu ya. Tidak menunjukkan hal yang demikian. Kita pengen semua rahmat Allah, tapi kehidupan kita jauh dari ajaran Allah. Yang diperintahkan kita tinggalkan, yang seharusnya kita tinggalkan kita lakukan. Nah, itu antara harapan dengan fakta dan praktek yang kita hadirkan itu bertolak belakang. Mestinya tidak. Ketika kita mengharapkan rahmat Allah, maka sikap dan kehidupan kita hendaknya diselaraskan dengan apa saja yang Allah ridhai dan Allah cintai. Juga ada dalam surat Al-Mumtahanah, ya, Al-Mumtahanah ayat 6. Ya, itu juga hampir sama ayatnya. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh pada kalian, bagi mereka, pada diri mereka. Ini siapa? Ini ada ayat sebelumnya memang. Ya, ada ayat sebelumnya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha, ya, ila yaumil qiyamah. Begitu ya. Ila yaumil qiyamah. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan, ya, hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, ini kata Allah, pada mereka terdapat teladan yang baik. Mereka itu siapa? Nabi Ibrahim dan kaumnya yang beriman. Apa sikap mereka? Ya, sikap mereka apa? Ya, idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian sembah. Ya, sebab sebagaimana kita ketahui, kaumnya Nabi Ibrahim, ya, adalah kaum penyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim dan para pengikut yang beriman itu menyatakan sikap dengan tegas bahwa kami berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Ya, kami tidak ada sangkut pautnya, kami tidak ada ikut-ikutan sama sekali dengan apa yang kalian lakukan. Maka kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi kalian pada kehidupan mereka itu ada teladan yang baik. Seakan ini memberikan pesan, kalau tadi kan mengikuti dan menapaki jejak-jejak Rasulullah, melakukan apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah senangi. Termasuk dalam hal ini juga adalah bagaimana kita betul-betul menjaga jarak, memisahkan diri kita dari segala bentuk, ya, kemunkaran, kemusyrikan, ya, apalagi sekarang nih, kalau mungkin di Saudi nggak tahu tampak, ya, di Indonesia ini kalau udah akhir tahun begitu banyak tantangan ujian, ya, yang kadang-kadang tampak, kadang-kadang tersembunyi. Itu bagi seorang muslim, ya, mestinya mengambil sikap yang tegas. Kalau sudah berkaitan dengan masalah prinsip, masalah akidah, maka tidak ada kompromi. Bahkan termasuk kepada orang tua yang kita diperintahkan untuk taat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi'il fala tuti'huma. Jangan kalian taati. Ya, kenapa? Karena perkara seperti ini tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita ikuti. Nah, paling tidak dari dua ayat tadi, ya, pertama adalah kita diperintahkan untuk meneladani Rasulullah, kita juga diperintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang dapat merusak keimanan,
ya, baik yang sifatnya besar atau mungkin yang kecil, kemaksiatan dan lain sebagainya, itu dapat menjadi jalan bagi kita untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Ros. Barangkali ada pertanyaan tambahan atau yang chat atau mau bertanya langsung disilahkan. Waktu maghrib sudah di khobar, tentunya nanti kalau memang ini tidak ada kita bisa tutup, atau kalau masih ada nanti seperti rencana Pak Joko yang akan melanjutkan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu para jemaah yang ada pertanyaan. Mungkin dari Ane Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah. Bagaimana kalau ada pandangan kaum rebahan yang udahlah kita melakukan standar kewajiban dan standar amal soleh aja gitu. Kan nanti juga Allah akan kasih rahmat dan kasih sayangnya, Rahman Ar-Rahim. Bagaimana kita melihat pandangan orang-orang seperti itu gitu? Apakah di satu sisi ada generasi atau orang yang extra mileage gitu kan, lebih gitu kan, kebaikannya, kewajibannya, sunnahnya, amal solehnya, yang pada akhirnya semuanya akan berharap pada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh ya pandangan kaum rebahan? Kaum rebahan ya. Baik, ya dalam hal ini kita juga tentu harus melihat konteksnya siapa begitu ya. Karena permasalahan seperti ini kan juga ada, ya, dialami atau disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apa hadis ada di Arba'in Nawawi ya Rasulullah, apa namanya, idza ahlaltul halal wa haramtul haram wala, apa ya, jika aku halalkan yang halal, yang aku haramkan yang haram, dan aku tidak tambah lebih dari itu, bagaimana? Ya bagus, bagi kamu akan mendapatkan surga, gitu ya. Kalau tidak sampai dia melakukan kemaksiatan. Ya, jadi kalau mungkin orang mengatakan udahlah kita nggak usah terlalu ngoyo ya, beribadah segala macam, ya, kemudian cukup dengan apa yang ada saja, ya, sholat yang wajibnya saja, puasa yang wajibnya saja, zakat yang wajibnya saja, cukup, ya itu cukup, nggak apa-apa, gitu ya, tidak masalah. Ya, cuma ini kan juga harus dilihat konteksnya juga, gitu ya. Bagi sebagian orang pandangannya adalah daripada dia macam-macam, daripada dia melakukan yang haram, ya itu sudah cukup, lebih dari cukup bagi dia. Ya, tapi tidak demikian halnya tuntutan yang semestinya bagi orang yang beriman. Ya, tidak sedemikian halnya. Ya, justru dituntut baginya untuk mencapai derajat yang tertinggi. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, tidak takwa sekedarnya. Ya, tidak takwa sekedarnya. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya kalau saya bagaimana kalau saya cuma sholat saja, sholat fardu saja 5 waktu, zakat saja, puasa Ramadan saja, nggak nambah yang lain. Kalau dia nggak melakukan maksiat, ya itu udah cukup. Cuma masalahnya juga kadang-kadang perkara-perkara seperti itu, ya pada prakteknya tidak cukup bagi dia untuk menghadapi berbagai macam apa istilahnya, tantangan, ujian, cobaan, dan seterusnya. Ya, justru yang dapat membuat dia akan semakin kuat menghadapi semua itu adalah ketika dia selalu berupaya lebih baik dalam amal solehnya, dalam ibadahnya. Ya, apa namanya? Sebab itu semua fungsinya adalah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan akidahnya.
Ya, tapi kalau dia seadanya saja, ya bisa jadi awalnya dia berkata demikian, lama-lama justru akan tergerus gitu ya. Ibadahnya yang tadi sudah cuma sholat 5 waktu, lama-lama yang ada pun akan berkurang, akan tergerus ya, karena tentu saja dinamika kehidupan akan sangat kuat. Ya, jadi kalau anjurannya sih jelas ya, anjurannya adalah kita berusaha melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Jadi kalau bisa lebih banyak, kenapa mencukupkan diri dengan apa yang ada? Ya, harusnya kita lebih banyak lagi agar lebih banyak mendapatkan kebaikan. Ya, tapi kalau mungkin ada orang, ya katakanlah dia baru taubat, dia baru hijrah, dia masuk Islam, lalu dia cuma baru melaksanakan sholat 5 waktu saja, ya jangan dikecam, ya. Ya harusnya bahkan diapresiasi. Itu masih jauh lebih baik ketimbang ya dia tidak taubat, ketimbang dia tidak masuk Islam. Ya. Nah, jadi sekecil apapun sebuah amal soleh diapresiasi. Ya, tapi semestinya sikap seorang Muslim adalah selalu berusaha meraih dan mewujudkan yang terbaik. Begitu ya. Jazakallah khair. Karena teman di Khobar sudah masuk maghrib, jadi Ana ambil alih. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Jadi dari Ibu Ayu, Bismillah, semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan panitia kajian. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara terbaik bertaubat seorang hamba jika ia tergelincir dalam dosa agar tetap mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, paling tidak ya, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, dalam terkenal itu ya dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika dia mencantumkan babut taubat ya. Bab taubat ya, ini kebetulan saya kemarin juga lagi cicil nih, rekam satu-satu hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Sekaligus promosi nih, di iDream tuh ada iDream TV. Ya, saya coba membahas satu demi satu hadisnya. Jadi dalam setiap satu rekaman 5 sampai 10 menit itu saya bahas satu-satu hadisnya yang praktis dengan poin-poinnya. Nah, yang ternyata beliau mencantumkan bab taubat itu bab kedua ya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itu sebelum dia menyantumkan hadis-hadis tentang taubat, dia menjelaskan bahwa taubat itu kalau berkaitan dengan hak Allah, maka minimal 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah menyesali. Ya. Penyesalan adalah pintu taubat. Ya, maka dalam hadis yang lain pun dikatakan an-nadam huwa taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Jadi tidak ada taubat tanpa penyesalan. Ya, penyesalan menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan adalah perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Ya, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah menyesali. Kedua adalah meninggalkan secara total perbuatan yang telah kita lakukan berupa kemungkaran dan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah kita bertekad ya, berazam untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kapanpun dan dimanapun. Ya, jadi jangan sampai orang bertaubat lalu dalam hatinya nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya pengen berbuat ini dan itu. Di sini nggak bisa misalnya. Nah, itu belum taubat namanya. Ya, meskipun dia tinggalkan. Dia tidak minum minuman. Oh, karena di sini dilarang segala macam. Ntar kalau saya pulang ke Indonesia atau pergi ke negeri mana, saya akan coba lagi. Nah, itu belum taubat namanya. Ya, taubat itu seketika ya, dan dia berazam untuk meninggalkan hal tersebut. Nah, itu kalau terkait dengan hak Allah. Tapi kalau terkait dengan hak manusia, ya, taubat itu ya lebih berat lagi. Makanya memang ini harus mengingatkan kita untuk tidak mudah ya bersikap zalim terhadap hak orang lain, karena taubatnya ternyata lebih berat. Selain dari 3 perkara yang telah dituntut tadi, maka dia pun harus paling tidak minta dimaafkan. Ya, makanya Rasulullah katakan, man kana indahu madlamatun li akhi falyatahallalhu al-yauma. Ya, siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya segera minta dihalalkan, minta dimaafkan sekarang.
ya sebelum sebelum datang satu hari dinar dan dirham tidak lagi berguna, ya tidak lagi berguna. Nah, itu cara kita bertaubat yang terbaik. Tentu saja tinggal nanti didukung oleh perkara-perkara lain, ya. Taubat juga harus ya dilandasi oleh sebuah kesadaran, dikatakan dengan niyatun sholihah. Jadi taubat itu lebih efektif dan lebih tampak ketika dia hadir dari kesadaran diri sendiri, bukan semata karena ada keinginan ini, keinginan itu, tendensi ini, tendensi itu, ya, di luar dari keinginannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Taubat juga sangat butuh dengan support lingkungan yang baik, ya, pergaulan yang baik, ya, karenanya dalam hadis riwayat yang meriwayatkan orang yang membunuh 99 hingga membunuh 100 orang dan ingin bertaubat, maka dipesankan oleh para malaikat, oleh malaikat agar dia meninggalkan tempat tersebut sebab tempat itu tempat yang buruk. Ini menunjukkan bahwa taubat juga membutuhkan lingkungan yang kondusif, ya, agar dia semakin kuat dan semakin baik dalam bertaubat. Dan tentu saja langkah berikutnya adalah taubat harus berkelanjutan. Jadi taubat tidak lantas taubat selesai urusan, sebab bisa jadi ujian, cobaan, godaan itu tidak kalah besarnya, bahkan mungkin lebih besar. Maka ketika orang bertaubat, yang harus dilakukan adalah terus membina diri. Ya, jangan taubat selesai udah, lalu tidak ada upaya untuk membina diri. Ya, jangankan yang taubat, yang tidak bertaubat, yang relatif kehidupannya dari awal lebih baik pun tidak aman dari berbagai macam godaan dan cobaan, apalagi yang baru bertaubat. Ya, harusnya ketika dia bertobat, dia semakin rajin, ya, melakukan pembinaan dirinya, baik pembinaan yang sifatnya pribadi, ya, atau pembinaan kolektif. Dia butuh lingkungan pengajian segala macam, guru, ustadz dan lain sebagainya untuk terus menguatkan dirinya. Sebab memang tidak jarang, ya, kenyataan ada orang yang sebelumnya telah menyatakan taubat akhirnya kembali lagi. Karena apa? Karena dia tidak kuat menghadapi tantangan dan ujian. Karena itu ketika seseorang bertaubat kembali kepada Allah, ya, bahasa anak sekarang adalah hijrah, itu harus berbanding lurus dengan upaya pembinaan diri, ya, agar dia terus dapat membentengi dirinya, menjaga dirinya dari berbagai macam gempuran, ya, tawaran-tawaran dan tarikan-tarikan kemaksiatan yang juga biasanya sangat besar. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan katsiro kepada guru kita Ustadz Abdullah. Mungkin waktu juga yang membatasi kita. Mungkin kalau kita open time tidak akan selesai. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan kajian Asmaul Husna bagian kedua insya Allah. So untuk itu mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat meningkatkan aktivitas amal soleh dan ikhtiar kita yang extra mile, yang tidak termasuk pada kaum rebahan tapi kaum yang ekstra, mudah-mudahan, dan tetap kita selalu berharap kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami dari panitia kajian tamasya mudah-mudahan ini bisa memfasilitasi kita dalam mencari ilmu dan berguru kepada saya selaku fasilitator, mohon maaf sekiranya ada kata atau fasilitas perbuatan yang kurang menyenangkan, untuk kiranya dimaafkan. Ada pesan tadi dari Ustadz Abdullah Khaidir tentang iDream TV. Saya kasih linknya, nanti bisa mampir, ya. Itu kajian rutin beliau di iDream TV, insya Allah. Itu bisa ditengok, bisa di like,
share dan di subscribe. Jadi insya Allah kita bertemu di pekan-pekan berikutnya. Kita tutup kaji sore malam kita hari ini, sore dari Saudi, malam di Indonesia, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Pamit ya, pamit. Baik Ji, ya sehat-sehat saya. Baik, khair. Ya, assalamualaikum.